Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Menjelang puncak KTT G20, ratusan polisi menjaga ketat Pelabuhan Gilimanuk Jemberana. Seorang pria memerkosa anak kandung dan keponakannya di Kabupaten Tabanan. Polisi masih menyelidiki video mesum wanita berkebaya merah di salah satu kamar hotel. Warga desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jemberana digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di tengah laut pada akhir pekan lalu. Mayat tersebut ditemukan dalam posisi tertelungkup dengan kondisi sudah rusak dan susah untuk dikenali. Jenazah kemudian diambil nelayan yang sedang melaut dan kemudian dilaporkan ke petugas Satpol Air Polres Jemberana. Mayat kemudian ditarik ke daratan oleh petugas Pol Air Jemberana dibantu oleh nelayan. Sesampainya di darat, petugas langsung membawa mayat ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Negara untuk diperiksa tim Inafis Polres Jemberana. Jadi ada penemuan mayat di tengah laut. Dan kami dari Polsek dengan koordinasi dengan dari Pol Air untuk mengevakuasi jenazah dari tengah laut. Sampainya sudah dievakuasi, dibawa ke rumah sakit sini untuk dilakukan identifikasi dengan Iden Polres. Setelah udah ini kan dikonfirmasikan lagi ciri-ciri ya perempuan, ya, ciri perempuan mungkin sekitar ya di atas 40 tahun umurnya, yang kiranya tapi belum tahu identitasnya. Nah, setelah kita cek juga kebetulan ada di Gilimanuk ya informasi bahwa ada yang kehilangan anggota keluarganya. Jadi kita konfirmasi, ya mungkin kita masih nunggu dari pihak keluarga apakah betul ini jenazah daripada korban yang hilang di kapal. Saat ditemukan, mayat mengenakan baju warna biru bertuliskan Pramuka dan tinggi sekitar 170 cm. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Identitas mayat perempuan yang ditemukan di perairan Selat Bali oleh nelayan akhirnya terkuak. Mayat perempuan tersebut diketahui bernama Maria Kristina Aryastuti, asal Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Malang, Jawa Timur. Terungkapnya identitas mayat perempuan tersebut setelah pihak keluarga mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Umum Negara. Didik Sugiarto, kakak ipar korban, menuturkan pada 1 November 2022 lalu, korban bersama suaminya hendak menuju Malang melalui Pelabuhan Gilimanuk. Mereka menaiki kapal KMP Citra Mendala Sakti menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Dalam perjalanan, korban meminta izin kepada suaminya untuk berjalan-jalan. Korban kemudian berjalan-jalan di atas kapal tanpa ada yang mendampingi. Setelah sampai di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, suaminya mencari-cari keberadaan korban namun tidak ditemukan. Suaminya turun, juga di mobil juga nggak ada. Akhirnya anaknya disuruh mencari ke lokasi di atas dan di bawah. Ternyata juga tidak ada. Akhirnya lapor ke papanya sampai di darat bahwa mamanya tidak ada di tempatnya. Akhirnya lapor kepada yang. Berarti bapaknya nih dari Denpasar mau nyebrang ke Jawa? Iya. Mau nyebrang apa mau? Betul, sudah nyebrang. Sudah nyebrang. Iya. Dan Penemuan. kami langsung kebetulan kami kan langsung dengan pihak berwajib. Kebetulan nelayan yang menyampaikan ada korban ketemuan sehingga di-share ke kami. Hilangnya korban di kapal kemudian dilaporkan ke awak kapal. Suami korban bernama Ernianto
kemudian melaporkan hilangnya korban ke Polsek kawasan Pelabuhan Tanjung Wangi dan ke Satpol Airut Polresta Banyuwangi. Jenazah korban akhirnya ditemukan nelayan Desa Pengabegan mengambang di perairan Selat Bali. Kondisi mayat saat ditemukan sudah dalam kondisi tidak utuh pada bagian kepala. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Tersangka IKEA hanya tertunduk malu saat dihadirkan dalam rilis kasus pencabulan di Polres Tabanan pada akhir pekan lalu. Tersangka ditangkap polisi karena mencabuli anak dan keponakannya. Perbuatan asusila ini telah dilakukan tersangka sejak tahun 2019 lalu atau pada saat para korban masih berusia 10 dan 11 tahun. Kedua korban saat ini masih mengalami trauma dan selalu murung selama berada di sekolah. Perbuatan keji tersangka diketahui setelah korban mengaku dicabuli ayahnya saat konseling di sekolah. Di kelas 4 SD, berarti disitulah terjadi perbuatan pertama kali, itu yang diingat oleh korban. Kemudian yang kedua, itu diajak bersama dengan sepupunya tersebut. Apa kalau bahasa sekarang bersam ya, anak kandung dan sepupu. Nah ini tahun 2019 juga, pada saat korban atas nama KAB, duduk di kelas 4 SD dan korban LBH duduk kelas 5 SD. Kemudian yang terakhir yang diingat, yang kemarin sesuai TKP, yaitu pada tanggal 14 Oktober di bengkel tempat pelaku tinggal. Jadi kami sudah lakukan pemeriksaan terhadap korban keduanya. Saksi juga sudah kami periksa dari dari guru, mulai dari guru BK, wali kelas dan guru kelas khusus yang mengetahui pertama pada saat korban mengakui bahwa ia sudah digoleh orang tersebut. Tersangka sempat mengancam akan memukul kedua korban jika menceritakan perbuatan bejatnya kepada orang lain. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan.